aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah serta mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Dua hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, ini Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat untuk bersabar. Ya, berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu. Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik, apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Yang pertama, Febri ini tidak ditahan. Ini kan ada 2 tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara yang satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Sebelumnya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman video amatir, kebakaran SPBU terjadi di Jalan Hang Tua Ujung, Kecamatan Tanan Raya, Pekanbaru, Riau. terbakar, api. Tunggu lagi tuh, Pak. Saya juga pemenang bangnya. SPBU Harapan Jaya bangnya, di Watasi bangnya. Kebakaran berasal dari sebuah mobil saat mengisi bahan bakar minyak. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari bagian arah bawah mobil yang disertai dengan percikan api.
Kemudian percikan api langsung menyambar pompa minyak hingga memperparah kebakaran. Petugas SPBU langsung mengambil alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Namun kobaran api semakin membesar hingga tak terkendali. 5 unit mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar lebih kurang 30 menit api bisa dikuasai. Yang terbakar kami lihat sendiri secara fisik berdasarkan laporan dari Kabid, yaitu tempat pengisian BBM. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Garda Revolusi Selambiran merilis rekaman peluncuran rudal dan drone dengan gambar Donald Trump. Halo, Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Wow. Apa kabar? Aku luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Kau Sehat ya kelihatan. Kevin ini setiap harinya selalu semangat gitu ya kalau ke kantor ya. Betul, harus Resepnya semangat tuh terus. apa sih? Resepnya tuh bangun pagi harus cuci muka dulu. Harus dong bersih-bersih Iya mandi dong, biar kita ya. tetap fresh, semangat di pagi hari. Betul, karena ini udah memasuki hari Rabu atau biasa disebut hump day ya. Ini hampir setengah perjalanan menuju weekend sudah kita lalui begitu ya. Semoga seluruh kegiatan kita di hari ini ataupun di akhir pekan berjalan lancar juga. Amin. Dan terlebih kan kita masih dalam kondisi cuaca panas yang diprediksi BMKG berlangsung hingga bulan September ini ya Kevin ya. Ngomong-ngomong kita saat ini pakai baju nuansa hijau. Secara psikologis hijau itu maknanya apa? Kamu tahu Yasmin? Apa tuh? Kalau hijau itu memberikan kehangatan, kebahagiaan dan ketenangan. Kamu bahagia secara dengan aku pagi hari? Bahagia sekali dong. Wajib ya. Dari ketawanya kan ya. Wajib. Semoga pemirsa di rumah juga tetap bahagia dan tetap sehat ya. Betul. Bersama saya Kevin Pakan. Dan saya Atania pemirsa menemani Anda pagi hari ini. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur hingga Rabu dini hari. Ya, antrean didominasi truk kontainer yang diduga akibat lamanya aktivitas bongkar muat di depo. Para sopir truk kontainer mengaku kemacetan terjadi karena lamanya proses bongkar muat di dalam depo sehingga truk lain harus mengantre. Antrean truk yang awalnya terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing kini meluas hingga Jalan Raya Bekasi. Kemacetan juga terlihat di pintu keluar tol Cakung Cilincing dengan antrean truk mengular hingga 500 meter. Banyaknya truk yang keluar masuk depo membuat kapasitas jalan berkurang, sehingga arus lalu lintas tersendat dan kendaraan nyaris tidak bergerak. Kira-kira dari jam berapa tadi? Dari pagi kalau macetnya mah. Dari pagi, cuman kita nyampe di sini tadi jam 11 karena jam muatnya jam 1. Jam 3 kita berangkat. Jam segini masih di sini nggak gerak, bahkan mati mesin kan karena ada bongkar muat di depo. Trailer kontainer ini bongkar muat peti kemas. Pemirsa, komplotan curanmor menodongkan senjata api dalam aksinya mencuri sepeda motor di depan coffee shop di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, aksi pelaku pun gagal lantaran terpergok karyawan kafe. Terekam CCTV 4 pelaku curanmor bersenjata menggunakan 2 sepeda motor berhenti di halaman parkir sebuah kafe di Jalan Akordion, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin lalu. 2 pelaku turun dari sepeda motor dan 1 orang langsung mengincar sebuah sepeda motor milik pengunjung kafe yang terparkir. Meski pelaku sempat menjebol rumah kunci, aksi pelaku gagal setelah dipergoki karyawan kafe. Namun, pelaku berhasil melarikan diri setelah menodongkan pistol ke arah karyawan dan mengancam agar tidak berteriak.
Menurut juru parkir, upaya pencurian terjadi saat tidak ada juru parkir yang sedang berjaga. Dengan barang bukti rekaman CCTV, kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengukuran lahan PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Makassar berlangsung ricuh. Ya, warga yang mengira diusir dari tempat tinggal mereka melempari petugas dengan batu hingga bom molotov. Kericuhan terjadi saat petugas BPN dan aparat kepolisian melakukan pengukuran lahan milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi pun memanas. Warga melempari petugas dengan batu, petasan, busur panah, hingga bom molotov. Untuk mengendalikan massa, petugas menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil water cannon. Kericuhan diduga terjadi karena salah paham. Warga mengira petugas akan mengeksekusi tempat tinggal mereka yang berdiri di atas lahan. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstitusi. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Berdasarkan permohonan dari yang mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut. Akibat bentrokan, sejumlah petugas kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna kemarin menjadi sorotan. Ya, Istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, gelar Dr. Roy Suryo yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta dilaporkan oleh YouTuber Nusantara dan Gibranisti ke polisi hingga Kemendikti-Saintek. Ya, apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya terancam dicabut. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Ketua Harian YouTuber Nusantara mendatangi kantor Kemendikti-Saintek melaporkan dugaan plagiarisme pada disertasi Roy Suryo. Pelapor menyebut setiap bab dalam disertasi Roy Suryo memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Taufik menyerahkan semua bukti-bukti dugaan plagiarisme kepada pihak Kemendikti-Saintek yang dinilai memiliki tingkat kemiripan pada setiap bab. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan, dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Gibranisti terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya bisa saja dicabut. Tak hanya itu, tindakan plagiarisme Roy Suryo juga disebut salah satu pelapor masuk dalam unsur pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, geram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih. Ya, Roy juga tunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mundur dari jabatannya. Ya, Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pemirsa, pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nanik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi.